kawan-kawan Seekers, nutrisi.id kembali lagi dengan video baru. Kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih dalam terkait asam urat. Asam urat merupakan hasil akhir dari katabolisme purin. Nah, ketika kadar purin di dalam tubuh melewati batas normal, maka asam urat akan menyebabkan penyakit. Gejala umum dari penyakit asam urat adalah bengkak, nyeri hebat pada sendi, dan bagian tubuh yang terserang akan berubah bentuk. Kemudian, gejala klinis asam urat terdapat 4 tahapan, yaitu tahap asimptomatik, tahap akut, tahap interkritikal, dan tahap kronis. Tahap asimptomatik merupakan tahap awal terjadinya peningkatan kadar asam urat yang tinggi di dalam darah, tanpa terasa nyeri atau keluhan lain. Kita tidak merasakan apa-apa, dan jika kita mengalami tahapan ini, kita harus mulai mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Tahap akut merupakan tahapan yang memiliki kondisi asam urat yang tinggi dan menyebabkan penumpukan kristal di persendian. Kemudian penumpukan kristal ini akan merangsang pelepasan berbagai mediator inflamasi, sehingga menimbulkan serangan akut. Serangan terjadi secara mendadak dan hanya menyerang satu sendi saja. Gejala yang dirasakan dapat meliputi pembengkakan, kemerahan, nyeri hebat, panas, dan gangguan gerak. Tahap interkritikal merupakan tahap aman di antara dua serangan akut. Tidak terjadi serangan sama sekali, bebas dari gejala. Tahapan ini berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun setelah serangan pertama terjadi. Tahap kronis merupakan tahap terakhir yang paling parah. Gejala dan efek bersifat menetap. Sendi yang sakit akan membengkak dan membentuk tofus atau tonjolan. Penderita akan mengalami nyeri sendi terus-menerus, luka dengan nanah putih di daerah yang terkena, dan fungsi ginjal dapat memburuk. Tahapan ini dapat terjadi setelah 10 tahun atau lebih setelah serangan pertama. Nah, sekarang kita akan membahas proses pembentukan asam urat. Asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Adenosin akan dimetabolisme menjadi hiposantin, lalu akan kembali dimetabolisme menjadi santin. Berbeda dengan adenosin, guanosin akan langsung dimetabolisme menjadi santin. Kemudian dengan bantuan santin, oksidase, santin akan diubah menjadi asam urat. Zat purin dapat diperoleh dari produksi dalam tubuh dan asupan dari luar tubuh. Tubuh dapat memproduksi zat purin dengan jumlah mencapai 85%. Sementara, asupan purin dari luar tubuh hanya memerlukan 15%. Penumpukan zat purin akan terjadi ketika asupan purin yang masuk ke dalam tubuh melebihi 15%. Apabila hal tersebut terjadi, asam urat akan ikut menumpuk dan dapat menyebabkan risiko asam urat. Lalu, makanan apa aja sih yang mengandung tinggi purin? Teman-teman bisa lihat ya daftarnya dalam tabel ini. Ternyata banyak juga ya makanan yang mengandung tinggi purin, seperti daging sapi, ikan sarden, limpa sapi, daging ayam, bahkan kedelai dan kacang-kacangan. Namun, teman-teman yang sehat tidak mengidap penyakit asam urat tetap bisa makan makanan ini ya. Mengingat makanan ini juga mengandung tinggi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh juga. Tetapi tetap dalam porsi yang wajar ya. Selain makanan, ternyata ada faktor-faktor lain loh yang dapat menyebabkan penyakit asam urat. Apa saja sih? Yang pertama, ada berat badan. Orang dengan berat badan berlebih atau obesitas memiliki resiko terkena penyakit asam urat yang lebih tinggi. Yang kedua, keturunan. Orang yang keluarganya memiliki riwayat penyakit asam urat akan lebih mudah terkena penyakit ini. Yang ketiga, pola makan. Makanan yang memiliki kadar purin tinggi jika dikonsumsi berlebihan dan dalam waktu jangka panjang dapat menyebabkan risiko terkena penyakit asam urat. Selanjutnya, usia. Pada laki-laki yang berusia 30-80 tahun dan wanita yang sudah menopause lebih berisiko mengalami penyakit ini. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obatan tertentu. Menggunakan obat-obatan seperti diuretik, aspirin, dan beberapa obat kemoterapi. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.